Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang soleh-solehah, jumpa kembali dengan Pak Khair di pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini Pak Khair akan menyampaikan pembahasan PJJ hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021. Mari anak-anak kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem sungai adalah sungai ya anak-anak ya yang ditanyakan. A. Rumput dimakan ikan mujair, dimakan ikan gurame, dimakan penyu. Di sini ada penyu. Penyu itu biasanya hidup di laut. Berarti A salah. B. Plankton dimakan capung, dimakan ikan gabus, dimakan kepiting. Kepiting tidak makan ikan gabus, berarti B salah. C. Lumut dimakan ikan kecil, dimakan ikan gabus, dimakan ular. Oh iya, ini kemungkinan benar ya. Lumut bisa dimakan ikan kecil, dimakan ikan gabus, kemudian dimakan ular. Ini merupakan contoh ekosistem yang ada di sungai. Betul, jawabannya yang C. Sementara yang D, ganggang dimakan udang, dimakan ikan mas, kemudian dimakan katak. Tidak ya, katak ini tidak makan ikan mas. Nomor 1 jawabannya C. Nomor 2. Hubungan antara kantong semar dengan kelelawar berburu wol membentuk suatu hubungan. Di sini membentuk simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kantong semarnya untung karena dia mendapatkan perlindungan dari panas terik matahari, kemudian kantong semarnya untung karena dia mendapatkan kotoran dari si kelelawar, sementara kelelawar dia mendapatkan perlindungan dari panas terik matahari. Jawabannya adalah yang D. Ini sudah pernah ya. Lanjut, nomor 3. Pohon kepel merupakan flora identitas daerah istimewa Yogyakarta, sehingga pemerintah menggalakkan penanaman pohon kepel. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan pohon kepel sebagai bahan kerajinan. Salah, kan itu tujuannya. Memenuhi kebutuhan bahan bangunan warga. Salah. C. Menjaga kelestarian pohon kepel. Ini karena sudah langka maka dijaga kelestariannya. Betul. D. Buah diolah untuk bahan pewarna alami. Salah. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang C. Pohon kepel itu digalakkan oleh pemerintah untuk ditanam kembali. Hal itu bertujuan menjaga kelestarian populasi pohon kepel. Soal nomor 4. Siti bermain di kebun belakang rumah. Di sana dia melihat beberapa ayam berlarian. Terdengar suara katak dan beberapa jangkrik yang terlihat berloncatan. Dia terkejut ketika ada ular keluar dari semak-semak. Berdasarkan ilustrasi tersebut, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah A. Rumput dimakan katak. Katak ini insektivora, dia tidak makan rumput. Berarti salah. B. Rumput dimakan ayam. Ayam dimakan katak. Katak tidak makan ayam. Enggak mungkin ya. Yang C. Rumput dimakan jangkrik. Bisa. Jangkrik dimakan katak. Mungkin. Katak dimakan ayam. Nah, ini katak dimakan ayam. Sebenarnya ayam kan omnivora. Apapun bisa dimakan. Tetapi memang kurang lazim. Maksudnya kurang umum gitu loh. Kurang umum bahwa ayam itu makan katak. Tetapi bisa Pak, bisa. Karena ayam omnivora. Coba ya ini ya, kemungkinan jawabannya C. Mari kita pilih yang D, cek yang D. Rumput dimakan jangkrik. Boleh jangkrik dimakan ular? Nah, ini salah. Berarti yang paling mungkin sesuai ilustrasi tersebut ya jawabannya yang C. Rumput dimakan jangkrik, kemudian jangkrik dimakan katak, katak dimakan ayam, kemudian ayam dimakan ular. Walaupun kadang ayam itu kemungkinan kecil untuk makan katak, tetapi bisa atau mungkin ya bisa saja. Nomor 5.
Ekosistem tanaman ini terdiri dari tanah yang selalu tergenang air dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Berarti pasang surut air laut terjadi di mana? Pantai, wilayah pantai. Jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi pada ekosistem tersebut adalah tanaman bakau. Oke. Bakau ini sesuai dengan ilustrasi atau habitat yang ada di nomor 5 ini. Dia bisa tinggal atau hidup di tanah yang selalu tergenang air dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ini wilayah pantai. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar yang pertama ada tanaman teratai. Gambar yang kedua eceng gondok. Kesamaan adaptasi yang dimiliki kedua tumbuhan seperti pada gambar tersebut adalah mulut daun. Mulut daun itu stomata ya. Mulut daun yang banyak untuk mempercepat penguapan. Tentunya karena dia daunnya lebar dan tipis, dia memiliki mulut daun yang banyak untuk mempercepat penguapan. Betul jawabannya yang A. Mari kita cek yang lain. Akar serabut yang panjang. Akar serabutnya ini tidak panjang, tetapi akar serabutnya lebat, banyak. C. Daun yang lebar. Betul, daunnya lebar. Untuk memudahkan mengapung. Bukan untuk memudahkan mengapung kalau daun yang lebar. Kalau untuk memudahkan mengapung itu ada rongga pada tangkai daun atau batangnya. Nah, ini untuk memudahkan mengapung. Kalau daun yang lebar ya untuk mempercepat penguapan. Lanjut yang D, batang yang panjang untuk menopang bunga sampah. Batangnya tidak cukup panjang. Jawabannya nomor 6 adalah yang A. Mulut daun yang banyak untuk mempercepat penguapan. Nomor 7. Dalam sebuah ekosistem sawah terdapat ular, elang, padi, dan tikus. Apabila ular banyak diburu manusia, maka kemungkinan yang terjadi ini sudah sering kali keluar. Padi dimakan, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Oke ya. Apabila ular banyak diburu, berarti ularnya di sini adalah dia negatif. Ularnya berkurang, berarti otomatis elangnya berkurang. Ya, elangnya berkurang. Apa ini? Oke, elangnya berkurang. Berarti tikusnya bagaimana? Tikusnya otomatis bertambah ya dia ya. Karena nggak ada yang memangsa. Sementara padinya menurun. Padinya ini adalah menurun. Karena apa? Karena tikusnya banyak. Jadi padinya menurun. Jawabannya yang mana? Populasi tikus menurun. Salah ya, harusnya tikusnya meningkat. Kemudian elangnya menurun. Jawabannya yang D. Nomor 8. Dani tinggal di daerah industri. Banyak pabrik yang mengepulkan asap, mengeluarkan asap. Ditambah lagi keluar masuk kendaraan angkutan barang. Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak dari kegiatan tersebut adalah di sini ada kendaraan dan juga asap pabrik. Apa yang timbul atau dampak apa dari kegiatan tersebut? Suhu sekitar pabrik meningkat, betul. Sekitar pabrik meningkat karena timbunan gas oksigen. Masa banyak oksigen malah lebih bagus ya, bukan timbunan gas oksigen, tapi timbunan gas karbon dioksida. B. Air hujan mengandung asam. Ini namanya hujan asam. Karena asap penuh belerang. Betul sekali. Asap-asap kendaraan dan juga asap pabrik industri itu salah satu zat yang dihasilkan adalah gas belerang. Belerangnya itu ya. Nah, asapnya mengandung belerang sehingga hujan yang turun adalah hujan asam. C. Polusi udara. Betul, karena pabrik dan kendaraan menyerap karbon. Nah, ini yang salah. Bukan menyerap karbon, tapi dia malah menghasilkan atau mengeluarkan karbon. Yang D,
daun tanaman sekitar pabrik menguning karena kelebihan karbon. Kalau menguning pada tumbuhan itu sebenarnya kekurangan nitrogen, bukan kelebihan karbon. Lanjut nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Burung hantu. Burung hantu yang ditunjuk mana? Yang ditunjuk adalah plat pengumpul suara. Plat pengumpul suara ini berfungsi untuk membantu mengarahkan suara masuk ke telinga. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar daur hidup lalat. Hewan yang memiliki tahapan daur hidup seperti gambar adalah lalat mengalami metamorfosis sempurna. Telur, larva, imago, pupa. Telur, larva, pupa, imago. Ini telurnya, ini larvanya, pupa sama imagonya lalat. Hewan yang mempunyai tahapan daur hidup yang sama adalah, ingat, untuk hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna apa saja? K, 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 L, L, N, N, S, A. Coba kita cek. Kumbang iya, capung tidak, lebah tidak. Di sini ada capung, salah. Kupu-kupu iya, kecoa, salah. Nyamuk, betul. Katak, lebah, kumbang, oke, betul. Belalang, larang, kumbang, tanduk, salah. Jawabannya nomor 10 adalah yang C. Lanjut soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara di atas adalah cara perkembangbiakan ini pohon pinus ya, yaitu dengan tunas akar. Mana tumbuhan lain yang memiliki cara perkembangbiakan yang sama? Kersen betul, sukun betul. Oh, ternyata jawabannya yang A. Sukun bisa, nangka tidak ya. Durian tidak bisa, cemara enggak, cemara oh iya cemara bisa, alpukat tidak bisa. Jawabannya adalah yang A. Kersen dan sukun. Nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Ciri perkembangan fisik pada remaja putra. Putra ya anak-anak ya. Di sini yang ditanyakan adalah putra. Suara menjadi berat, betul, ini putra. Kemudian pinggul melebar, cewek atau perempuan. Tumbuh jagon, putra. Kemudian pinggul melebar, perempuan. Jawabannya 1 dan 3. Yang B. Ini cukup mudah. Lanjut soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Tulang lengan atas dan tulang hasta. Sini berarti ya. Nah, ini yang ditunjuk adalah siku, sendi engsel. Sendi engsel arahnya satu arah. Jawabannya yang C. Lanjut, nomor 14. Nah, perhatikan gambar berikut. Fungsi organ yang ditunjuk dengan anak panah ini adalah yang dimaksud adalah kantong udara di sini. Kantong udara pada belalang. Kantong udara pada belalang. Apa fungsinya? Hampir sama seperti pundi-pundi udara. Nah, jawabannya adalah cadangan udara ketika belalang bergerak. Jawabannya yang B. Soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Organ yang ditunjuk huruf X pada gambar tersebut berfungsi untuk, ini adalah rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan menyaring udara. Jawabannya yang A. Kenapa yang B salah? Menyalurkan udara ke paru-paru. Berarti di sini harusnya ya di bronkus menyesuaikan suhu, betul. Berarti yang salah ini menyalurkan udara ke paru-paru, ini harusnya di bronkus. Mengatur kelembapan, betul, menghubungkan faring dan bronkus. Faring dan bronkus ini adalah trakea atau tenggorokan. Salah. Tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida ini jelas salah di
alveolus. Jawabannya yang A, tempat masuk dan menyaring udara. Nomor 16. Skema peredaran darah. Proses peredaran darah kecil berdasarkan skema peredaran darah tersebut adalah peredaran darah kecil adalah jantung, kemudian paru-paru, jantung. Jantung dari bagian mana? Tentunya dari bagian 3 ini. 3, kemudian ke paru-paru, kemudian ke 2. 3 ke paru-paru, kemudian ke nomor 2. 3 itu bagian apa? 3 adalah bagian bilik kanan. Bilik kanan itu adalah darah yang kaya karbon dioksida. Darah yang kaya karbon dioksida dari bagian jantung nomor 3 mengalir ke paru-paru, kemudian darah kaya oksigen dari paru-paru mengalir ke bagian 2. Betul, jawabannya yang A. Kalau yang B, ini miskin karbon dioksida, salah. Harusnya kaya karbon dioksida. Darah kaya karbon dioksida betul dari bagian jantung nomor 3 ini benar juga ke paru-paru, kemudian darah. Nah, ini ada kata miskin oksigen. Kalau sudah dari paru-paru berarti jantung darahnya sudah kaya oksigen. Nomor 17. Rara merasakan kembung, sakit perut, dan feses keras, sehingga harus mengejan, ketika buang air besar. Berarti dia konstipasi atau sembelit. Lagi-lagi konstipasi atau sembelit itu bisa dicegah dengan cara mengonsumsi makanan berserat. Jawabannya yang C. Makanan berserat itu seperti apa? Ya, buah sayur itu yang berserat. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Nomor 18. Apabila bagian yang ditunjuk dengan tanda panah ditekan, maka proses yang seharusnya terjadi adalah ini ditekan ya. Ini sama seperti aliran peredaran darah. Ini bagian serabi kiri, ini bilik kiri. Kemudian turun, nah, berarti kemana? Ke 5. Air akan naik ke botol 1, salah. Harusnya turun. Air akan mengalir ke botol 4, betul, bagi bilik kiri ya, dan mengalir ke botol 5. Oh, ini jawabannya yang B. Nomor 19. Sifat bahan yang tepat untuk pembuatan panci. Tahu panci ya anak-anak ya? Biasanya dari aluminium. Itu sifat bahannya adalah apakah tembus pandang, salah, lentur, salah. Kedap air betul, tahan panas, iya. Jawabannya yang B. Lentur salah. Ringan ya, elastis salah. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa dalam gambar secara berurutan adalah mudah ya ini ya. Ini memasak air hingga mendidih berarti menguap. Berarti otomatis ini mencair salah. Kemudian yang ini es dalam gelas, ini esnya bisa mencair, kemudian ini dinding luar gelas basah itu mengembun. Bisa mencair, bisa mengembun. Oke, berarti ini membeku salah, menguap salah. Kemudian yang D itu adalah es batu diletakkan di tempat terbuka. Ini lama-lama mencair. Kalau ini membeku salah, menguap salah, mengembun salah. Betul, jawabannya yang D. Menguap, mengembun, dan mencair. Nomor 21. Kegiatan manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan perubahan wujud membeku. Membeku itu dari cair menjadi padat. Pembuatan batik cap, nah itu sama saja menguap. Penggunaan kamper di lemari, menyublim. Memasak menggunakan margarin, mencair. Malam batik membentuk pola pada kain. Inilah yang membeku. Malam kan cair, kemudian ditempelkan atau diletakkan di atas kain, maka akan membeku. 22.
Sebuah balon diikat pada mulut botol kaca seperti tampak pada gambar. Kemudian botol kaca tersebut direndam dalam baskom yang berisi air panas selama 10 menit. Hal yang akan terjadi pada balon tersebut adalah tentunya udara dalam botol kaca ini akan memuai sehingga mengisi balon tersebut. Balonnya akan mengembang karena udara dalam botol memuai. Yang mana jawabannya? Yang A. Balon mengembang karena udara dalam botol memuai. Kalau yang B, balon mengembang karena air dalam baskom memuai, salah ya. Yang C, balon mengempis karena udara dalam botol menyusut, salah. Jawabannya yang A. 23. Fitri memiliki logam dengan bahan yang berbeda. Keempat ujung batang logam dipanasi dengan api dalam waktu yang sama. Setelah itu, Fitri memegang bagian ujung yang tidak dipanasi. Hasilnya sebagai berikut. Logam 1 panas, berarti dia konduktor. Logam 2 tidak panas, ini ya, yang kedua sini, isolator. Kemudian yang ketiga, konduktor lagi. Kemudian yang keempat, konduktor lagi. Berarti mana jawabannya? 1 konduktor, berarti B atau C. 2 isolator, betul. 3 dan 4 konduktor. Jawabannya yang B. Nomor 24. Perubahan bentuk energi pada alat tersebut ketika digunakan adalah apa ini? Blender. Listrik menjadi kinetik. Yang A. Cukup mudah. Lanjut 25. Perhatikan gambar berikut. Ini ada paku, kemudian diletakkan di ujung magnet, maka akan bisa menempel 4 buah paku. Sementara yang di tengah-tengah ini ada 2 buah paku. Ini menunjukkan gaya tarik paling kuat terdapat pada kutubnya. Yang A. 26. Plastisin dapat dibuat berbagai jenis mainan. Pengaruh gaya pada kegiatan tersebut adalah bisa dibuat mobil-mobilan, bisa dibuat buah-buahan, robot-robotan, dan sebagainya. Itu bisa menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang C. 27. Ini ya, ini loop. Dulu kalian pernah percobaan ini, kalau nggak salah di kelas 3, ini diarahkan ke kertas, maka kertas akan terbakar. Ini matahari, kemudian loop diletakkan di atas kertas sampai titik fokus tertentu, lama-kelamaan akan terbakar. Sifat cahaya adalah yang pertama, cahaya menembus lensa cembung. Ini pada loop itu nama lensanya adalah lensa cembung. Oke. Cembung itu seperti ini. Nah, cembung. Kemudian dibiaskan menuju fokus. Nah, pokoknya kalau ada loop itu dibiaskan karena dia dari apa kalau lensa itu? Ini kerapatannya berbeda antara udara dengan lensa cembung tersebut sehingga terjadi pembiasan atau pembelokan cahaya. Jawabannya yang A. Cahaya menembus lensa cembung dibiaskan menuju fokus. Lanjut soal nomor 28. Cara menghasilkan bunyi tinggi bila memainkan alat musik saron adalah, saron itu yang ada bilah-bilahnya itu ya, semakin panjang bilahnya maka bunyinya rendah. Kalau semakin pendek bilahnya bunyinya tinggi. Ini yang ditanyakan adalah bunyi tinggi. Berarti kita harus memukul bilah yang lebih kecil atau paling kecil. Nomor 29. Pernyataan yang sesuai dengan cara pembuatan magnet tersebut adalah, ini adalah pembuatan magnet dengan elektromagnet. Arus listrik tidak mempengaruhi kekuatan magnet. Salah ini, kalau arus listriknya nggak ada ya magnetnya nggak ada ini. Paku tetap menjadi magnet ketika arus diputus. Tidak, arus diputus kemudian ini hilang sifat kemagnetannya.
C, jika arus diputus sifat kemagnetaknya hilang. Oke, jawabannya yang C. Nomor 30. Pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari yang tepat adalah penggunaan aftur pada bahan pesawat terbang. Aftur ini bukan alternatif. Ini kerosin, minyak tanah juga bukan alternatif. Mari kita cek panel surya dan biodiesel. Pemanfaatan panel surya untuk penerangan jalan raya betul. Penggunaan biodiesel dari kotoran hewan. Biodiesel bukan dari kotoran hewan, tapi biodiesel itu dari biji jarak, biji dari minyak kelapa sawit, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah yang B. Nomor 31. Jika saklar S2 dibuka, ini S2-nya dibuka ya, sedangkan saklar S1 dan S3 ditutup, ini S1, S3-nya ini ditutup, maka keadaan lampu adalah yang terkait dengan saklar S2 adalah lampu 2. Berarti lampu 2 padam, sedangkan lampu yang lain menyala. Nomor 32. Planet yang ditunjuk oleh nomor 2, 4, dan 7 adalah Meve, Venus, Buma, Mars, Saura, berarti Uranus. Venus, Mars, dan Uranus. Jawabannya yang D. Soal nomor 33. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf X adalah matahari, bulan, bumi membentuk gerhana matahari. Yang X ini adalah bayangan umbra bumi, berarti gerhana matahari total. B jawabannya. 34. Perhatikan tabel berikut. Peristiwa yang disebabkan karena revolusi bumi. Bumi berputar mengelilingi matahari. Perubahan musim, revolusi bumi. Gerak semu tahunan matahari, revolusi bumi. Terjadinya pergantian siang malam, rotasi bumi. Kemudian bumi pepadi khatulistiwa ini adalah rotasi bumi. Perbedaan lama waktu siang dan malam, revolusi bumi. 1, 2, dan 5. Lanjut soal nomor 35. Dampak negatif dari betonisasi jalan-jalan di perkampungan adalah kalau jalan-jalan di beton, di semen, itu apa yang terjadi? Jawabannya adalah berkurangnya air tanah karena fase infiltrasinya terhambat. Filtrasi itu fase penyerapan. Kalau sudah di beton atau di semen itu kan berarti menyerap ke tanah sulit, makanya berkurangnya air tanah. Oke, demikian pembahasan untuk PJJ pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti jangan lupa dihitung benarnya dan dikirim ke WA Pak Khoir seperti biasanya. Kalau ada soal yang masih bingung, boleh ditanyakan. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan. Demikian dari Pak Khoir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.